Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Pernahkah Anda tersesat masuk ke dalam desa gaib? Yap, kisah berikut ini adalah sebuah kisah nyata misteri yang dialami seorang ibu dengan anaknya yang masuk ke dalam desa gaib. Seperti apakah kisah selengkapnya dari kisah ini? Langsung saja kita simak. Sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Masuk Desa Gaib. Ini bukan aku sendiri yang ngalamin, tapi temannya mama aku. Kejadiannya kurang lebih di tahun 2008, dan orangnya langsung yang cerita pas bertamu ke rumah aku beberapa tahun yang lalu. Mungkin aku deskripsiin tempatnya dulu kali ya. Jadi aku tinggal di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Rumah aku letaknya di perbatasan kabupaten sama kota, dan sekitar mungkin 500 meter dari rumah aku itu kawasan hutan yang disebut Maliran. Maliran ini sebenarnya hutan yang menurutku ya nggak gimana-gimana. Bukan kayak hutan yang di Banyuwangi Jember yang terkenal angker banget gitu. Hutannya tuh masih kejamah sama manusia. Banyak warga yang nyari makan ternak di hutan itu. Kalau orang Jawa bilangnya sih ngarit ya. Terus ada yang nyari pasir atau mancing di sungai di dalam hutan. Terus di pinggiran hutannya ada penangkaran rusa yang sering banget dipakai buat acara persami. Hutannya juga nggak jauh dari perkampungan padat penduduk. Dan di dalam hutannya tuh banyak banget jalan bercabang yang bisa dilewati sepeda motor. Jadi hutannya nggak sekripi itu sih menurutku. Tapi emang banyak banget yang ngalamin kejadian aneh di hutan itu. Terutama orang-orang yang bukan asli daerah situ. Kejadian ini dialami sebut saja Tante Nur. Tante Nur itu teman kerja mama dan umurnya jauh di atas mama. Nah, di tahun 2008 itu Tante Nur habis nengokin saudaranya yang baru aja lahiran. Kebetulan rumah saudaranya dekat dengan Maliran. Waktu itu Tante Nur boncengan naik motor sama anak perempuan dan cucu perempuan yang masih berusia mungkin 4 tahunan. Jadi yang ngebonceng anak perempuannya. Waktu itu saat pulang dari rumah saudara Tante Nur, udah hampir jam 4:30 sore. Keadaan juga mendung kayak mau hujan. Karena rumah Tante Nur itu jauh banget dari rumah saudaranya itu. Sama saudaranya disaranin buat lewat jalan pintas aja alias lewat Maliran. Lebih cepat dibanding lewat jalan raya karena motong jalan. Awalnya Tante Nur gak mau, soalnya dia sama sekali gak tahu daerah sana. Salah-salah malah nyasar. Tapi saudaranya itu ngeyakinin kalau gak apa-apa. Toh katanya orang-orang juga biasa lewat Maliran. Akhirnya Tante Nur mutusin lewat jalan pintas itu. Berbekal arahan saudara, soalnya takut keburu hujan plus kemalaman. Udah gitu bawa balita juga, takutnya ribet. Awalnya semua biasa aja sih pas masuk Maliran. Jalannya juga lumayan lebar. Ya normal-normal aja. Tapi Tante Nur ngerasa mereka cuma muter-muter doang di dalam Maliran itu. Waktu itu nggak ada yang mikir aneh sama sekali. Tante Nur cuma mikir mereka tersesat. Soalnya emang jalannya tuh bercabang-cabang gitu. Jadi bikin bingung. Waktu itu udah pukul 5 sore, jadi udah setengah jam muter-muter doang. Dan di sana tuh dari awal Tante Nur masuk emang sepi banget. Nggak ada orang lewat sama sekali. Jadi Tante Nur juga bingung mau tanya siapa. Nggak lama, dari jauh Tante Nur ngeliat orang gitu lagi jalan ke arah yang berlawanan sama kedatangan Tante Nur. Pas ngedeket orang itu mau tanya, Tante Nur lumayan kaget. Soalnya orangnya tuh kakek-kakek gitu, tubuhnya kecil kayak kerdil gitu. Tingginya cuma mungkin sesikunya orang dewasa dan pakaiannya agak kotor, jalannya juga bungkuk. Waktu itu Tante Nur nggak mikir apa-apa. Terus langsung nanyain jalan ke orang itu dan dijawab. Ditunjukin arahnya sama kakek itu. Ya udah, abis bilang makasih ke kakek itu, mereka ngelanjutin perjalanannya. Cuma yang aneh tuh cucunya mulai menangis dan minta pulang. Tante Nur anggapnya itu cuma rewel biasa karena capek. Jadi Tante Nur nyuruh anaknya ngebut. Bener aja, Tante Nur mulai masuk perkampungan warga gitu. Tapi desanya tuh agak aneh. Desanya tuh letaknya di dalam hutan. Terus cuma ada beberapa rumah aja. Jadi jarak antar satu rumah sama rumah lainnya tuh jauh.
Dan yang aneh lagi, rumahnya tuh kayak rumah orang zaman dulu banget gitu. Ada balainya walaupun gak gede. Terus kamar mandinya juga masih di depan rumah yang gak ada atapnya. Jadi rumahnya sama kamar mandinya tuh kepisah. Dari jauh tuh kelihatan kayak desa yang udah gak ditinggali penduduknya bertahun-tahun. Jadi Tante Nur mikirnya itu desa kosong. Mana ada desa di tengah hutan di wilayah itu. Kan agak aneh. Apalagi itu tahun 2008. Tapi semakin dekat ke desa itu, Tante Nur bisa lihat kalau setiap rumah di desa itu ada binatang ternaknya, kayak sapi sama kambing di samping rumah. Otomatis itu nunjukin kalau ada kehidupan, alias desa itu bukan desa kosong. Dia juga ngelihat ada 2 orang di depan salah satu rumah. Yang bikin dia shock itu, 2 orang yang berdiri di depan rumah memiliki fisik yang sama, kayak kakek yang ditanyain jalan. Bedanya raut wajahnya masih muda dan perempuan. Waktu itu perasaan Tante Nur udah gak enak. Firasatnya gak bagus, ditambah hari itu udah remang-remang kan. Mana cucunya masih sesenggukan sepanjang jalan. Tapi kayaknya anak perempuannya gak sadar kalau mereka udah masuk ke desa aneh dan malah memelankan laju sepeda motor. Akhirnya Tante Nur nyuruh anaknya buat lebih ngebut dan jangan noleh ke kanan kiri. Terus jangan tanya apa-apa dan baca-baca doa dalam hati. Waktu itu anaknya Tante Nur mulai sadar kalau ada yang aneh dan langsung tancap gas sambil baca-baca doa. Gak lama suara adzan maghrib mulai terdengar meskipun sayup-sayup. Dan mereka akhirnya nemuin jalanan aspal yang bertanda udah keluar dari area Maliran. Sampai di rumah, Tante Nur bener-bener lemes banget, gak bisa ngomong apa-apa karena kaget plus takut jadi satu. Gak tahu kenapa, besoknya cucunya yang umur 4 tahun mendadak demam. Udah dibawa ke dokter, tapi kata dokter cuma demam biasa dan dikasih obat penurun demam biasa, tapi gak turun-turun. Tante Nur berinisiatif buat ke orang pinter. Takutnya demam cucunya berkaitan sama kejadian kemarin, dan kata orang pinter itu, emang demam cucunya itu karena kejadian kemarin. Energinya bertubrukan, dan buat anak sekecil itu pasti shock. Nah, si cucu ini dikasih air yang udah didoain buat diminum, dan percaya nggak percaya, besoknya si cucu ini udah nggak demam lagi. Katanya si orang pinter itu bisa kejadian kayak gitu karena Tante Nur nggak salam waktu masuk ke area hutan. Terlebih dia bukan penduduk sekitar sana, jadi dijahilin sama penghuni di sana. Setelah kejadian itu, Tante Nur benar-benar trauma dan gak mau lewat situ lagi. Jujur, hutannya menurutku gak gimana-gimana. Soalnya dari kecil sampai sekarang, aku sering lewat hutan itu, dan gak ada yang gimana-gimana. Cuma di dalam hutan itu emang ada satu kamar mandi zaman dulu, yang entah kenapa bangunannya dibiarin gitu aja. Sampai sekarang kayak gak ada yang berani bongkar, padahal udah rusak parah. Kata nenekku yang emang udah lama banget tinggal di daerah sana, suka ada kejadian-kejadian kayak gitu. Yang ditampakin pun kebanyakan bukan orang asli di daerah sana. Jadi kalau bukan penduduk sekitar yang lewat hutan itu, pasti terasa creepy dan ada aja kejadian aneh. Tapi kalau penduduk sekitar, kayak aku, setiap lewat hutan itu ya udah biasa aja. Selama ini sih nggak ada sesuatu yang aneh. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.